Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Resti di Jakarta. Mbak Resti menceritakan tentang pengalaman horor yang bukan dialami oleh Mbak Resti, melainkan dialami oleh orang tuanya, yaitu bapaknya. Kayak cerita sebelumnya gitu ya, yang mengalami itu orang tuanya. Kejadiannya itu sekitar tahun 86. Nah, Pak Ruslan, ini bapaknya Mbak Resti, di tahun 86 tersebut belum menikah, tapi tinggalnya itu di kota sana. Nah, waktu itu kakeknya kan sudah beberapa waktu yang lalu meninggal, dan Mas Ruslan ini dapat kabar katanya dia itu juga dapat jatah warisan di situ sekaligus ya orang tuanya gitu ya. Nah akhirnya apa? Mas Ruslan pun diutus sama orang tuanya, sama bapaknya, berarti kakeknya Mbak Resti ya. Karena waktu itu nggak bisa datang ke sana, nggak bisa melakukan perjalanan jauh karena lagi nggak sehat, karena lagi sakit. Nah dari situ Mas Ruslan pun akhirnya berangkatlah ke daerah di Jawa Tengah di situ ya. Daerahnya nggak usah disebutkan. Datang ke situ dan ya Mas Ruslan itu sebenarnya sudah tidak asing, sudah terbiasa. Karena apa? Mas Ruslan sendiri lahir di kampung tersebut, tapi begitu udah agak besar, ini diboyong sama orang tuanya ke sana, ke Jakarta untuk merantau. Akhirnya di Jakarta pun boleh dibilang berhasil, punya tempat tinggal dan sebagainya, menetaplah di kota tersebut. Dan sering kali, beberapa kali itu pulang ke sana, ke kampung itu, ya sewaktu kakeknya masih hidup gitu, sering balik ke sana, ya entah berapa bulan sekali kayak gitu, pokoknya dalam setahun itu beberapa kali lah. Bahkan ya Mas Ruslan di sana juga ya teman-teman kecilnya masih tinggal di situlah. Yang jelas kampung tersebut itu bukan kampung yang asing buat Mas Ruslan, tapi kepulangannya kali ini itu agak sedikit berbeda. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Kawan-kawan, di samping narator ini ada bawang goreng Nyawiji. Ini bawang goreng yang renyah, bawang goreng murni tanpa campuran apapun. Monggo kawan-kawan yang berminat silahkan dipesan, nanti ada di deskripsi penjelasannya. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Ruslan tadi. Dari Mbak Resti ya. Nah, Mas Ruslan ini berangkat ke situ, ke kampung tersebut. Biasanya kampung itu tuh ramai, kampung itu ya ceria lah, layaknya kampung di tahun 80-an. Orang-orang itu masih pada suka keluar rumah, dalam artian duduk-duduk di pinggir jalan, di situ ngobrol antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain saat pagi hari atau sore hari, bahkan siang hari pun banyak kehidupan di situ tuh kelihatan. Nah, ini kedatangannya Mas Ruslan kali ini, kan Mas Ruslan tinggal di rumah kakeknya tersebut. Rumah itu tuh kosong, cuman ada buliknya Mas Ruslan yang ngerawatin ya. Akhirnya tinggal di sana, nggak masalah gitu ya, dia juga terbiasa di situ, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa, udah tinggal di sana. Cuman ya begitu, aku kok ngerasa dari pertama kali masuk kampung sini, biasanya kan ketemu banyak orang gitu ya, banyak yang nyapa, ini kok cuman 1-2 doang, orang-orang itu pada kemana ya. Dan waktu itu Mas Ruslan sendiri pulang ke sana, ini selepas sampai di situ itu udah gelap ya, sekitar jam 7 lah, belum terlalu malam. Kan harusnya itu lagi rame-ramenya jam segitu, ini kok aneh, ini kok sepi banget ya, orang itu pada kemana. Kampung itu terasa lebih lesu, dan ndak tahulah hawanya itu ndak enak. Ya sudah, Mas Ruslan pun akhirnya ke rumah kakeknya tersebut, ngetok buliknya karena memang ada kunci. Buliknya juga kaget, tuh Ruslan datang gitu kan, nggak ngabarin. Biasanya kan suka nyuratin dulu atau gimana, ini tuh nggak ada surat, nggak ada apa, karena memang lumayan cukup mendadak. Mas Ruslan pun singkat cerita istirahat dulu di rumah di sana. Keluar sebentar bermaksud ya pengen, ya cuman ada Pak Lek sama buliknya doang. Itu jam 9 juga mereka udah masuk gitu ya, mau istirahat.
biasanya dulu kalau Mas Ruslan pulang, bahkan sewaktu kakeknya itu masih hidup, ini ada beberapa tetangga yang ya masih di luar lah di situ. Jadi nanti mereka pada datang ke Mas Ruslan gitu kan, ngobrol-ngobrol di sana. Mas Ruslan juga bawa sedikit oleh-oleh yang bisa dimakan bareng di situ. Ini tuh nggak ada satu orang pun, bener-bener sepi sampai kurang lebih sekitar jam 10 malam. Karena itu tadi ya, capek di perjalanan dan karena kampung itu sepi, Mas Ruslan pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah sana untuk istirahat. Mas Ruslan istirahat di ruang tengah di situ ya. Cuman tidur-tiduran begini sampai mungkin kurang lebih sekitar jam 11 malam. Ya kebayang gitu ya, kakeknya dulu itu masih hidup, ngeliatin foto-fotonya. Gak ada rasa takut sama sekali, biasa aja, ini ya rumahku sendiri, dulu aku lahir di sini. Gak ada rasa takut lah intinya. Nah tiba-tiba saat Mas Ruslan itu udah mulai memejamkan mata mau tidur, samar-samar dia itu mendengar ada suara gamelan. Gamelan yang dimainkan dan suara itu dari kejauhan. Glendang, 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 glendang bunyi seperti itu. Terus kayak suara yang kebawa angin, kadang kenceng, nanti pelan lagi. Loh, itu suara gamelan di mana ya? Malam itu pun diabaikan oleh si Mas Ruslan tadi karena capek, dia pun tertidur. Nah, udah tertidur normal-normal aja. Keesokan paginya, akhirnya itu sama bulenya. Tadi kan sebelumnya itu udah sempat ngobrolin masalah itu ya, masalah wasiat dan sebagainya. Mas Ruslan pun diantarkan ke lokasi di mana oh ini jatahnya dan sebagainya kayak gitu, dijelasin sama bulenya. Akhirnya ke situ, diantar ke sana, ya ditunjukin segala macam begini. Mas Ruslan saat itu ngomong sama bulenya, "Bule, kampung kok agak aneh ya," katanya. "Aneh kenapa, Lan? Ini kok terlihat rasa-rasanya kok lebih sepi dari sebelumnya." "Oh itu," katanya gitu. "Nggak apa-apa, Lan." Bulenya itu belum mau membuka apapun ya, belum mau cerita. "Oh, kenapa ya bule ya? Tumben aja, biasanya kan dulu rame, atau kenapa sih, ada apa sih?" Penasaran gitu kan, penasaran. Mas Ruslan pun sempat menceletuk. Celetuk tuh begini, biasanya kampung itu kalau misal sebelumnya rame, terus mendadak sepi, itu biasanya suka ada apa-apa. Ini apa ada yang gentayangan gitu atau gimana bule itu? "Oh, nggak ada," kata si bulenya. "Nggak ada, Syah. Kamu nggak usah mikir yang macem-macem," kata bulenya. "Udah ya, ini nah, akhirnya udah mereka pun balik lagi ke sana. Mas Ruslan sebenarnya niatnya sore itu mau pulang gitu kan, karena udah jelas sudah semuanya gitu, udah anggap aja udah selesai. Ini mau pulang, cuman ada yang kayak, "Lan, kamu jangan pulang dulu," intinya seperti itu ya. Kok aku kayak ada yang menahan-nahan gitu ya. Aku mau pulang kok bawaannya jadi males begini, sama ada rasa penasaran, ada tanda tanya besar dalam hatiku, kata si Mas Ruslan. Dan dia pun hanya berdiam diri gitu ya, nyoba menikmati suasana di kampung itu, kampung yang tumben lagi sepi-sepinya. Memang bener, pagi aja ya orang sebatas banyak orang itu di dalam gitulah, nggak seperti biasanya. Siang hari pun sama, kan biasanya banyak anak-anak lari-lari gitu. Ada beberapa, cuman nggak banyak. Sore hari pun sama. Ih, kok begini ya? Ada apa sih sebenarnya? Akhirnya sudah, Mas Ruslan pun menikmati aja waktu itu. Dan malam itu pun nungguin beberapa orang, barangkali ada yang lewat mampir atau gimana. Ada yang lewat mau tak panggil gitu ya, tapi gak ada satupun. Mas Ruslan pun akhirnya udah jam 9 malam pun masuk ke dalam. Aku itu gak betah di sini, sepi ya. Cuman aku mau balik ke Jakarta, kok rasa-rasanya berat ya. Akhirnya sudah coba mau tidur lagi. Jam 11 malam kedengeran lagi loh, ada suara gamelan lagi. 2 malam berturut-turut. Sebelumnya aku mikir, oh mungkin ada hajatan kali ya. Ada hajatan di suatu tempat di kampung sebelah atau gimana, suaranya ke bawah angin, tembus sampai sini.
Tapi masa iya sampai 2 malam berturut-turut begini, siapa ya gitu ya. Didengerin, Mas Ruslan pun akhirnya apa? Karena penasaran, dia bangun lagi, keluar rumahlah dia. Saat keluar rumah sana, suara itu tuh jelas banget gitu ya. Suara itu jelas banget, dan si bibinya ini keluar dari rumah. Lan, lagi ngapain? Ditanya begitu kan. Bi, aku ngedenger ada suara gamelan, Bi, gitu. Masuk, kata si buliknya tuh begitu. Udah masuk aja, nggak usah diurusin. Ya Mas Ruslan disuruh begitu, nurutlah dia masuk. Cuman kan masih penasaran. Nunggu buliknya masuk ke dalam rumah lagi, Mas Ruslan pun keluar rumah lagi, mendengarkan itu suara gamelan. Terus maju ke sana, ke halaman rumah, sampai di pinggir jalan di situ. Suaranya di mana sih itu ya gitu ya? Suaranya di mana? Suaranya kayaknya dari arah situ, dari arah selatan misalkan gitu. Dan waktu itu ada seorang bapak-bapak itu lewat, kebetulan malam-malam, entah dia dari mana. Pak gitu kan, siapa ya gitu. Ini Ruslan, Pak. Ruslan gitu, pantesan tadi kayak nggak kenal, kayak bukan orang sini, kata si bapak. Loh, belum tidur Lan katanya. Belum Pak gitu. Kapan datang? Ditanya sama bapak basa-basi gitu ya. Udah 2 hari ini Pak, udah 2 malam saya di sini. Oh gitu ya. Pak, nun sewu. Itu suara gamelan di mana ya Pak ya? Suara gamelan. Emang sampean ngedenger Mas gitu? Iya, saya ngedenger Pak suara itu. Emang Bapak enggak Pak? Enggak ada suara gamelan katanya. Ya udah Mas, aku tak pulang dulu katanya. Itu kayak orang yang ketakutan gitu ya. Loh, ini kenapa ya? Kok si bapak-bapak ini kok tiba-tiba langsung pulang gitu. Akhirnya sudah pulanglah, Mas Ruslan pun diem di situ di pinggir jalan. Ini di mana sih ya? Aku penasaran. Jalanlah dia nyusurin, mungkin jalan kaki kanan kiri rumahnya itu sekitar 50 meter ke kanan, 50 meter ke kiri. Nyari suara itu tuh di mana, dan dia tuh yakin suara itu berasal dari sebelah kirinya di sana pokoknya. Aku yakin suaranya di situ, tapi di mana gitu ya. Alawislah, sudahlah. Mas Ruslan pun akhirnya masuk malam itu. Suara gamelan itu nggak berhenti-henti sepanjang Mas Ruslan masih sadar. Sampai dia pun tertidur dengan sendirinya. Nah, keesokan paginya penasaran. Biasanya kan disediain sarapan sama bibinya, sama buleknya itu. Lan, sarapan dulu gitu kan. Oh iya Bule, makasih Bule. Sarapan itu ditinggal di sana. Loh, kamu mau kemana? Aku mau jalan-jalan dulu Bule. Padahal begini, Mas Ruslan itu kepengin makan nasi ponggol kayak gitu. Biasanya di kampungan suka ada yang jual-jual gitu ya, nasi bungkus. Nah, ini buleknya kan dimasakin. Ya, masakan buleknya enak, cuman aku pengen ngerasain itu. Akhirnya makanannya ditaruh begitu aja. Nanti buat makan siang lah, pikirnya Mas Ruslan ya. Dia pun ke sana keluar bermaksud nyari itu tadi. Nyari sarapan. Jalan kaki sendirian gitu ya. Kampung itu masih terlihat sepi, dan dia itu menuju ke arah selatan, ambil kiri ke sana, terus jalan ya, ngelewatin daerah-daerah yang sepi-sepi begitu, dan dia itu berpapasan dengan seorang nenek yang Mas Ruslan itu kenal dia dari kecil. Ini namanya Mbah Sarmi. Mbah Sarmi ini udah sepuh banget, dan salah satu yang disukai oleh Mas Ruslan dari Mbah Sarmi itu apa? Dia itu suka cerita masa lalu. Pasti, kalau misal ngobrol sama Mbah Sarmi tadi, itu pasti yang diceritanya itu zaman biyen gitu. Zaman dulu, dan itu kan ya buat anak-anak itu menyenangkan. Jadi membayangkan, oh zaman dulu itu begini. Wah, di situ itu belum ada rumah, dulu itu begini gitu. Dapat informasinya itu dari Mbah Sarmi semuanya. Nah, waktu itu ketemu di jalan, Mbah Sarmi. Iya, nanya siapa itu? Sopo kuwi gitu. Ini aku Ruslan gitu kan. Ruslan sopo gitu. Ruslan siapa? Aku udah nggak inget katanya. Sudah apa-apa lah Mbah. Namanya juga orang tua ya Mbah. Pripun Mbah? Zaman biyen pripun Mbah? Bagaimana Mbah? Zaman dulu. Wah, zaman dulu, wah begini. Oh, di sini itu jadi cerita, dan Mas Ruslan itu merasa terhibur dengan kehadiran si
Mbah Sarmi tadi sampai akhirnya, kamu mau kemana? Ditanyakan. Ini Mbah, aku mau nyari sarapan Mbah, katanya. Lu nyari sarapan kok ke situ? Nyari sarapan yo ke sana. Ke sana udah ada apa-apa. Ini masih kebun semua itu, ke sana tuh hutan, katanya jangan ke situ. Oh, gitu ya Mbah ya. Mbah, kalau malam ada yang main gamelan di situ siapa Mbah? Si Mbah Sarminya tuh, kamu denger katanya. Iya Mbah, aku denger Mbah. Jangan diikutin, kata si Mbah Sarmi. Jangan, loh, emangnya kenapa Mbah? Wes pokoknya jangan. Itu tuh Dayang Sri, kata si Mbah Sarmi. Dayang Sri Mbah. Dayang Sri itu sinten Mbah? Itu siapa Mbah? Wis pokoknya jangan bahaya. Itu tuh lagi manggil-manggil gitu ya. Itu lagi manggil-manggil, kamu jangan datang ke sana. Si Dayang Sri itu lagi nyari pasangan, kata si Mbah Sarmi. Nyari pasangan Mbah? Kamu udah nikah belum? Ditanya sama si itu. Belum Mbah. Yo wis jangan gitu, jangan wis pokoknya jangan dicari. Yo, balik. Kamu ke sana mau ngapain? Mau nyari sarapan atau mau nyari gamelan? Kata si Mbah Sarminya. Mau nyari sarapan Mbak. Nggak percaya aku, katanya. Nggak percaya Mbah Sarminya. Disuruh pulang. Nah, dapat reaksi seperti itu dari Mbah Sarmi. Siapa tadi? Kok lupa namanya? Mas Ruslan. Nah, Mas Ruslan pun akhirnya ngikutin si Mbah Sarmi tersebut gitu kan. Pulang ke sana dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Makin kesini makin aneh. Dari mulai suara gamelan, kali ini tuh aku dapat nama baru lagi. Dayang Sri. Dayang Sri itu siapa begitu kan? Akhirnya sudah balik ke sana, nggak dapat sarapan. Si Mas Ruslan pun pulang ke rumah. Nah, pas pulang ke rumah ya sudah, karena nggak dapat sarapan, yang dimakan sarapan dari bibinya tadi. Dimakan, di situ penasaran. Aku mau nanya sama bibi. Akhirnya ke situ kan, Bule. Mau nanya Bule gitu kan. Mau nanya apa? Dayang Sri itu siapa ya Bule ya? Kamu ndak boleh nyebut nama-nama itu gitu. Kamu nyanti nyebut-nyebut itu manggil, kata si Bulenya. Yo, emang kenapa sih Bule? Aku itu bingung gitu kan. Wis udah. Kamu kalau udah selesai di sini, mendingan kamu pulang ke Jakarta sana, kata si Bulenya begitu. Lah, aku diusir Bule. Yo nggak ngusir, cuman ini loh belakangan kamu katanya dengar suara gamelan, terus itu tadi kamu nyebut-nyebut Dayang. Kamu tahu dari mana gitu kan? Aku tadi ketemu sama Mbah Sarmi. Oh Mbah Sarmi katanya gitu kan, kata si Bulenya. Udah. Terus Mbah Sarmi ngomong apa? Ya itu tadi sama kayak Bule. Aku disuruh pulang, tadinya mau ke sana, ya aku mau nyari sarapan. Loh kan udah tak kasih sarapan. Emang sarapannya Bule ndak enak atau gimana? Yo nggak begitu Bule. Aku iseng-iseng pengen makan nasi bungkus ini gitu. Ya udah, nanti tak beliin, kata Bulenya. Udah nggak usah nyari sarapan sendiri. Terus kamu kemana? Ya aku ke situ Bule. Jangan ke sana. Di situ tuh, nah Bulenya baru cerita. Di situ tuh ada sebuah alas di sana, dan di sana Dayang Sri tinggal, katanya begitu. Dayang Sri tinggal. Bule, aku kan lahir di sini Bule. Ya tapi kan kamu nggak hidup di sini, kata si Bulenya. Iya juga sih. Enggak, maksudnya kenapa aku nggak pernah tahu masalah itu. Dulu itu nggak ada yang tahu masalah ini. Cuman belakangan masalah ini tuh jadi terbuka lagi, kata si Bulenya gitu. Terbuka lagi gimana Bule? Ya kamu duduk dulu, kata si Bulenya. Nah palingnya juga akhirnya di sana ikut cerita juga, yang intinya itu jadi begini. Kenapa warga desa sini itu kamu kan pernah bilang, kok desa kampung ini kok terlihat lesu, kok terlihat sepi, mereka tuh lagi pada ketakutan. Loh, ketakutan apa Bule? Jadi beberapa waktu yang lalu ada salah satu pemuda di sini tuh hilang, katanya. Hilang Bule? Iya hilang. Siapa Bule? Narto namanya. Oh si Narto yang itu Bule? Iya Narto yang itu. Emang hilang gimana?
Jadi ya kayak gitu. Kayak kamu Lan katanya. Weh kayak aku gimana Bule? Dia itu mendengar ada suara gamelan dan ya kayak gitu diikutin ke sana ke hutan ke situ kan dan hilang 3 hari atau 4 hari ya Pak ya gitu. 4 hari kata si Pak Leknya itu 4 hari nggak pulang, dicariin, ketemunya di situ. Di mana? Ya di rumahnya Dayang Sri. Rumahnya Dayang Sri di mana? Warga juga pada nggak ngerti, itu baru tahu itu ya pas kejadian itu tadi dicariin ke sana ke alas gitu kan. Emang nggak ada yang pernah masuk alas itu Bule? Kalau itu sih harusnya ada ya, cuman nggak ada yang nyadar atau gimana. Itu di situ, di tempat itu kata Bulenya. Tadinya tuh ketutup sama semak-semak. Terus ya sudah, warga kan nyariin ke sana. Semak-semaknya itu dibabatin gitu. Nah, begitu dibabatin ada si Narto di sana lagi tertidur gitu, dibangunin, pas dibangunin sekarang jadi begitu. Kenapa Bule? Jadi ya jadi edan kata Bulenya itu. Jadi mohon maaf ya, jadi gila. Kayak orang yang ya begitulah sekarang kondisinya seperti itu. Kasihan cuman diem aja, nggak mau kerja, nggak mau apa. Wis jadi wong kentir katanya begitu kata si Bulenya. Maaf ya bahasanya seperti ini memang. Bahasa yang di perkampungan itu wajar gitu untuk diomongin. Nah, udah. Lah itu gimana Bule? Rumah Dayang Sri itu gimana? Yaitu tadi di situ banyak gamelan udah rusak, penuh lumut kata si itu ya. Ini jadi inget cerita apa dulu yang sempat booming itu, KKN Desa Penari ya, tapi beda ceritanya. Nah ini di situ tuh kayak gitu, cuman nggak ada pendoponya atau apa, nggak, itu cuma kayak tutup semak-semak begitu doang. Lah kayak gitu, emang apa di situ? Itu ceritanya panjang. Udahlah yang penting gitu aja Lan, kamu mending pulang aja ke Jakarta. Bule itu khawatir kata si Bulenya. Oh gitu ya Bule ya. Iya deh, nanti aku pulang Bule gitu. Dan akhirnya Mas Ruslan pun menghargai kekhawatiran Bulenya itu ya, karena udah di jalan ya, kamu hati-hati gitu kan, kamu hati-hati, kamu udahlah pulang ke Jakarta. Udah dibegituin, akhirnya Mas Ruslan pun menghargai itu. Mas Ruslan pun berkemas, tapi dia tidak pulang ke Jakarta, melainkan apa? Nyari temannya, teman waktu masih kecil. Dan waktu itu ada ketemu namanya anggap aja Sardi gitu ya. Weh gitu, baru ketemu gitu kan. Ruslan kapan datang? Aku udah 2 hari di sini. Aku nginep di rumahmu boleh ndak? Ya boleh kata si Sardi. Ya udah sini nginep di sini. Pak Bu, Ruslan mau nginep di sini. Boleh ndak? Ya boleh kata si bapak sama ibunya. Tapi Pak Bu, jangan bilang-bilang kalau aku nginep di sini. Loh emang kenapa? Soalnya aku ndak enak sama buleku. Tapi nanti tak ceritain. Yang penting jangan ngomong-ngomong dulu. Nah, udah ketemu kan tempat. Ini balik lagi ke sana Bule. Aku pergi dulu ya. Aku pulang dulu ya. Aku balik ke Jakarta. Bilangnya pulang ke Jakarta padahal nginep di rumahnya si Sardi tersebut. Cuman ya itu tadi dengan pesan itu ya, tolong jangan bilang ke siapa-siapa. Nah, akhirnya nginep lah di sana, cerita semuanya ke Sardi. Aku itu sebenarnya pulang itu cuman sehari, maksimal 2 hari lah. Tapi sama bapak sama ibunya Sardi juga diceritakan. Cuman belakangan ini aku mengalami sesuatu yang aneh-aneh apa gitu kan. Aku mendengar suara gamelan. Lah, kamu mendengar itu? Iya. Emang kenapa gitu kan? Itu kemarin si Narto katanya. Ternyata Narto itu ya mirip sama Ruslan. Dia awalnya ngedengar suara gamelan. Ya dia ngomong sama warga. Aku ngedengar suara gamelan. Tapi warga yang lain itu nggak ada yang mendengar. Ya tahu-tahu begitu hilang 4 hari ketemu kondisinya. Warga pun jadi menyimpulkan. Ini si Narto itu berarti diculik sama yaitu. Dan dari Mbah Sarmi itu tadi menyebutkan nama Dayang Sri. Dari situ pun sudah warga jadi ketakutan. Tapi Mas Ruslan itu benar-benar, aku itu tambah penasaran.
aku itu ndak terlalu percaya dengan yang seperti itu ya. Tapi memang rasa takut itu mulai dirasakan. Karena apa? Mas Ruslan itu kayak jadi tokoh utama di sini. Sebelumnya ya dia kan mikirnya aku bukan siapa-siapa di sini kan. Tapi entah kenapa aku kok merasakan ketakutan itu. Karena apa? Yang dengar suara gamelan itu cuman aku doang. Seolah-olah kayak aku itu dipanggil. Seolah-olah aku kayak dipanggil ke sana. Aku sepertinya harus ngobrol sama Mbah Sarmi lagi. Anterin aku yuk ke Mbah Sarmi. Mau ngapain? Aku mau ngobrol sama Mbah Sarmi. Ya udah yuk. Akhirnya dianterin sama Sardi kan. Ketemu situ sama Mbah Sarmi. Mbah, itu Mbah, kowe sopo? Ditanya lagi. Mbah, itu aku kan yang ketemu sama si Mbah. Oh iya katanya. Oh iya. Mbah Sarmi keinget. Akhirnya apa? Ceritalah Mas Ruslan. Mbah, Dayang Sri itu siapa sih Mbah? Si Mbah pun diem gitu kan. Dan Mbah Sarmi pun nangis waktu itu. Loh kok matanya basah gitu ya Mbah? Si Mbah kenapa Mbah? Sudah apa-apa kata si Mbahnya. Si Mbah cuman keinget zaman biyen. Balik lagi zaman biyen, zaman dulu. Si Mas Ardinya, loh Mbah, biasanya cerita zaman biyen kan, wah si Mbah begini seneng atau gimana. Kok sekarang nangis Mbah? Si Mbah keinget sama Sri katanya. Loh Sri itu siapa? Sri itu ya Dayang Sri. Hah? Dayang Sri? Emang gimana Mbah gitu kan? Emang gimana Mbah? Dayang Sri ku adekku katanya. Hah? Nah di situ Mas Ruslan pun kaget nengok saling lihat sama Mas Ardi. Mbah, ceritanya bagaimana Mbah gitu kan? Dan si Mbah pun akhirnya cerita. Jadi Dayang Sri itu dulu adalah seorang penari. Dia itu narinya bagus, cantik begitu kan, dan ya sering dipanggil untuk menari. Dan waktu itu ya ke beberapa kampung, ke sana kemari, kami pun bangga. Dan si Mbah umur berapa waktu itu Mbah? Lah aku ya belum besar, masih kecil lah, masih usia remaja seperti itu, masih perawan-perawan begitu kata si Mbah ini. Kata si Mbah Sarmi ya, kata si Mbah Sarmi. Akhirnya sudah dipanggil ke sana kemari, cerita pun sambil nangis si Mbah Sarmi tadi. Terus kenapa Mbah? Pada suatu hari Sri itu dipanggil ya buat menari begitu ya, nggak jauh dari sini. Itu di situ di kapan namanya yang kamu mau ke sana sedikit lagi itu dipanggil, dijemput di rumah dan disuruh menari di sana. Ternyata ya itu narinya itu di hutan. Ada gamelan-gamelan seperti itu di sana. Simbah sendiri ndak terlalu ngerti kejadiannya. Cuman Simbah dikasih lihat setelah kejadian itu terjadi. Mas Ruslan pun bingung. Simbah nggak ngerti kejadiannya, cuman dikasih tahu setelah terjadi. Ntar dulu katanya, nunggu Simbahnya cerita sampai selesai. Terus gimana Mbah? Ya sudah, Sri itu nari di sana, cuman ya begitu ternyata itu orang-orang jahat semua. Dayang Sri pun ya intinya begitu ya, seperti di film-film lah, dilecehkan dan sebagainya sampai akhirnya Dayang Sri itu meninggal di sana. Di situ Mas Ruslan, Mas Sardi itu gak enak banget gitu ya. Aduh Mbah, nun sewu ya Mbah ya. Jadi ngingetin si Mbah ke itu. Ya ndak popo katanya. Cuman kejadiannya seperti itu loh. Si Mbah tahu dari mana? Sri itu ketemu dengan kondisi yang mengenaskan begitu kan. Akhirnya sudah begitu ketemu sama seseorang ini balik lagi mau manggil warga. Sri ketemu karena hilang kan waktu itu. Begitu warga ke sana, Sri itu ngilang, nggak ada. Benar-benar nggak ada di sana dan warga pun pada bingung. Ini kemana ya? Sri kemana ya? Sri kemana ya? Akhirnya warga kan pada pulang lagi. Nah, udah warga pulang, kebingungan dan Mbah, berarti Mbah Sri itu nggak pernah ditemuin ya Mbah? Nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Cuman ya begitu,
kalau malam itu suka manggil-manggil beberapa orang. Sebelumnya ada siapa itu yang kena? Siapa? Narto, Mbah. Ya itu Narto. Narto itu kena kayak gitu, katanya mendengar suara gamelan dipanggil ke sana, pulang-pulang begitu, mirip katanya tidurnya itu di situ, di gamelan-gamelan yang ada di waktu itu apa ya, wis pokoknya ketutup semak-semak lah, ndak terlalu jelas. Ini tuh tidur di sana. Itu mirip kayak Sri dulu itu juga ditemukannya di situ. Gamelannya itu ditinggalin itu udah dari dulu kayak gitu. Udah mulai rusak-rusak juga kondisinya. Akhirnya sudah. Mas Ruslan pun sedikit banyak mulai tahu. Dan akhirnya apa? Permisi dari tempatnya si Mbah Sarmi. Balik ke tempatnya si Sardi lagi di sana. Akhirnya apa? Ngobrol-ngobrol, dibahas sama orang tuanya. Dapat masukan dari Sardi, dari Mas Sardi, dari orang tuanya. Udahlah, kamu mending pulang aja. Kami mendukung apa yang dibilang oleh bulekmu. Mendingan kamu pulang aja. Jangan ambil resiko katanya. Terlalu berbahaya yang seperti ini. Mending kamu pulang aja. Duh, gimana ya? Mas Ruslan sendiri itu masih penasaran. Entah kenapa waktu itu di pikirannya Mas Ruslan membayangkan gitu ya, dengan nama Dayang Sri yang disebut oleh Mbah Sarmi, yang muncul itu adalah seorang wanita cantik, seorang penari begitu ya. Dan entah kenapa Mas Ruslan itu tertarik gitu. Dia tuh kayak orang yang jatuh cinta dengan imajinasinya sendiri gitu loh. Itu aduh, aku kok berat ya gitu ya. Aku mau pergi. Orang itu banyak menyarankan Ruslan itu pulang ke Jakarta, pergi dari kampung ini. Tapi Mas Ruslan itu merasa berat. Akhirnya apa? Menghargai Sardi juga. Mas Ruslan pun pergi dari rumahnya Mas Sardi, pamitan, bilangnya mau pulang. Sesampainya kan naik bus ya waktu itu. Sesampainya di terminal, bingung dia. Enggak lah. Ini tuh harus tuntas. Aku itu harus balik lagi. Aku itu penasaran. Kenapa di antara semuanya pemuda-pemuda itu, kan yang pertama kena itu Narto. Narto itu kan anak kampung sini. Sementara aku bukan anak kampung sini. Kenapa ya aku bisa kena? Aku baru datang kok aku yang mendengar itu. Sementara warga yang lain itu nggak ada yang mendengar. Itu jadi tanda tanya besar. Akhirnya Mas Ruslan dari terminal balik lagi ke kampung itu. Tidak menuju ke rumah siapapun. Udah, aku mau ngumpet aja intinya. Aku pengen celidikin masalah ini. Kita bersambung ya. Karena ceritanya masih lumayan cukup panjang dan nanti di episode keduanya mungkin seru dan ada rahasia-rahasia yang bakal terkuak. Itu aja. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Kita lanjut di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.